Sedang apa kau di sini? Bukankah kau pergi dengan Tanu? Kenapa kalian tidak jalan-jalan saja di dekat rumahku? Kenapa tidak ke rumahku sekalian? Kau dan Tanu harusnya mengunjungi rumahku, kan? Ada apa denganmu? Kau tidak pernah sadar kalau salah. Tapi kau marah kalau aku beritahu. Aku tahu kau marah padaku karena aku menampar sepupumu, iya kan? Kau benar. Seharusnya dia dapat hukuman atas perbuatannya. Tapi aku ingin tahu kenapa kau melakukan hal itu. Apa karena dia melihat ada Tanu di dalam ruangan? Atau karena dia melihat kau dan Tanu sedang bersama-sama? Aku tidak marah padanya karena dia melihatku bersama Tanu. Aku marah padanya karena pada saat semua orang sedang berkumpul, dia dengan merasa tidak bersalah mengintip kamar orang lain. Dan aku juga tidak tahu dia sadar atau tidak kalau di dalam sana ada Tanu. Apakah kau memberikan dia kesempatan untuk menjawab? Tidak. Aku sudah tahu kalau kau dan Tanu ada di dalam kamar, tapi aku tidak mau bicara. Karena nenekmu dan seluruh keluargaku sedang berada di bawah. Dan aku tidak mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Aku tidak bisa melakukan apapun. Saat keluargaku sudah terlibat, maka mungkin kau bisa bersama dengan Tanu. Aku sudah menerima hubunganmu dengan Tanu. Bukan berarti kau memulai semuanya di rumah ini. Aku sudah bilang kan bahwa keluargaku tidak mau mengetahui hubunganmu dengan Tanu. Ibuku sudah punya firasat mengenai hubunganmu dengan Tanu dan dia khawatir tentang hal itu. Jika sesuatu terjadi kepada ibuku, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ingat itu. Kau juga harus tahu jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan pernah memaafkan. Terima kasih banyak, Abi. Hei. Aku tahu kau sudah mengalami banyak masalah karena diriku, Abi. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Tapi beri aku 1 hari lagi. Tolong. Tanu bilang padaku bahwa kalian berdua akan pergi. Abi, ini permintaanku yang terakhir. Aku mohon hati-hatilah saat menghadiri pernikahanku dengan Tanu. Aku harap kau bisa mengerti. Kita sudah berusaha yang terbaik. 1 hari saja. Dan aku bisa bersama Purap. Dan Pragya akan pergi selamanya. Dan semua akan kembali seperti biasa. ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये Purap, berpikir saja tidak akan menolongmu. Bertindaklah. Kalau kau nanti menikah dengan Alia, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Saat cinta sejatimu bersamamu, kau pasti bisa melanjutkan hidupmu. Tapi hidup tanpa cinta, itu akan menyiksamu, nak. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu hanya dengan Bulbul. Itulah keinginan terbesarku. Keinginan Bibi tidak akan terwujud. Lagi pula, sekarang sudah terlambat. Kau yang berpikir seperti itu. Ini semua belum terlambat, Purap. Kalau tidak, kau akan menyesali seumur hidupmu. Aku tidak mau hidupmu tersiksa.
Purap, di mana kau? Aku di rumah. Ada apa? Kau datanglah ke KS Jewelry ya. Kami akan ke sana membeli kalung pernikahan untuk kalian dan dia ingin kau di sana. Abi, lalu untuk apa aku ke sana? Bukankah dia bisa membelinya sendiri? Maksudmu apa, Purap? Dia akan membelikan sesuatu yang istimewa. Dia ingin kau ikut. Dia pasti akan senang. Dan oh ya, kau harus memakainya. Datang ya, sebentar lagi kami berangkat, oke? Baiklah. Saat nanti aku menikah dengan Bulbul, aku akan memilihkan kalung yang paling cantik untuknya. Kau mau kemana, Kabir? Kau tidak lihat ibu sedih ketika tahu kau akan pergi. Aku minta maaf, Sarla, karena kau menanggung malu di depan keluarga Abi. Aku pikir kami tidak bisa bersikap wajar. Kakak ipar Pragya adalah orang yang terkenal. Dan anakku telah membuat kesalahan di sana. Tapi semua ini karena salahku. Aku tidak berani bertemu siapapun. Aku benar-benar malu. Dan menurutku, Abi sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Tapi anak ini benar-benar sudah keterlaluan. Dia sudah membuat malu. Ayah, itu bukan salahku. Dan juga bukan salah ayah. Aku akui aku pergi untuk menemuinya. Tapi dia sendiri memintaku untuk datang ke sana. Sebelum aku masuk kamar, aku mengintip lewat lubang kunci apakah dia sudah ada di sana. Ayah tidak akan percaya apa yang aku lihat. Aku melihat Abi dan Tanu bersama. Mereka dalam satu kamar dan bersama-sama. Mereka sangat dekat, Ayah. Bahkan mereka sangat dekat sekali. Itu sangat memalukan. Abi tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Dia terus saja memukuliku, jadi dia tidak ketahuan, Ayah. Diam kau, dasar tidak tahu malu. Mereka sudah baik dengan kita. Mereka menghormati kita dengan membiarkan kita melayani mereka. Dan kau malah mempermalukan Abi. Karena kau sudah mempermalukan Abi, jadi wajar saja dia memukulimu. Suamiku, sudahlah, berhenti memukulnya. Dia membuatku sangat malu. Minta maaflah pada semua. Ayo, minta maaflah pada semua. Ayo cepat, minta maaf. Apalagi yang kau tunggu? Minta maaf pada bibimu. Ayo cepat. Aku pulang, Sarla. Apa kau tahu siapa dia? Kau tahu siapa dia? Dia ini. Apa aku sudah salah menilai Abi? Apa benar Abi berhubungan dengan Tanu? Apa benar Tanu punya hubungan khusus dengan Abi? Tidak mungkin. Ibu, bukankah Ibu tidak percaya pada Punit kan? Ibu tahu bahwa dia belum dewasa. Apa yang dikatakan Paman itu benar. Dia pasti akan menyalahkan Abi hanya untuk menutupi kesalahannya karena dia belum dewasa. Dia melakukan semua itu karena dia takut. Aku makan almond dan kacang mete. Ini bagus untuk kesehatan. Kau ingin mencobanya? Kau tahu kan aku bicara tentang AC. AC. Aku tahu AC itu punya sensor.
Dia pasti akan menyala dengan otomatis saat di sekitarnya ada manusia. Dan kau menjadi target pertama. Wow, kenapa kau bicara seperti itu? Itu pemberian Tuhan atau belajar dari buku? Kenapa? Kau tidak belajar di sekolah ya? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kecoa! Kecoa! Aku takut! Ada apa denganmu? Kau takut dengan kecoa? Kau menjatuhkan semua makananku. Biar aku yang ambil ya. Kecoa! Hei, hentikan! Itu hanya tanganku. Aku tahu. Aku cuma menakutimu. Kau takut kan? Kau sedang apa? Memangnya apa yang sedang kau lakukan? Kau menarik celanaku dan mengejekku, tidak tahu malu. Lepaskan! Kecoa! Aku mohon selamatkan aku. रह भी न पाए यार, सह भी न पाए यार, बह दे ही जाएगा रास्ता। उम्र भर का इंतजार, एक पल भी ना करार, उंगली पे नचाए दास्ता। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार, रूठे ना। ख्वाब टूटे, वादे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। Kecoa itu sepertinya takut pada kita. Tapi aku rasa kau lebih takut dari kecoa. Selamat pagi, Raj. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Raj. Mari kita diskusikan bisnis ini. Apakah proposal kita akan disetujui? Setelah aku pikir-pikir, aku memutuskan untuk tidak menerima proposal itu. Aku tidak bisa melakukan. Sebelumnya aku minta maaf. Begini, Raj. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan ini 2 kali. Jika kau mau, kami bisa memberikan saham kami untukmu. Kalau kau mau uang, kami pasti bisa memenuhinya. Kau pikir aku ini apa? Kau mau menyuapku? Aku tidak akan melakukan ini walaupun kau memberikan semua keuntungannya padaku. Karena kau tidak punya cara pikir yang baik. Negara kita tidak akan maju-maju karena orang sepertimu. Begini, Kau jangan Raj. ikut campur. Aku tahu kalau mereka sudah menggunakanmu untuk bisa meyakinkanku. Mereka sudah Jangan bicara mempengaruhimu. begitu. Aku sampai tidak bisa tidur saat kau mengatakannya. Dan aku sempat berpikir untuk memutuskan mengorbankan prinsipku untuk istriku dan juga keluargaku. Aku minta maaf. Aku punya tanggung jawab sebagai warga negara. Dan aku tidak akan melakukan hal ilegal yang dilarang. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu melakukan hal ilegal. Kau sudah menghina kami. Menantumu sudah gila. Ya, aku memang sudah gila. Sekarang lihat saja apa yang akan aku lakukan. Ayo kita pergi. Tunggu dulu, tolong dengarkan aku. Tunggu. Raj, Apa kau sudah merasa puas? Apa kau sudah puas dengan menghinaku? kau tidak terhina. Justru aku dan ayahku yang merasa terhina. Ayah memanggil mereka atas perintahku. Tapi kau sama sekali tidak mengerti. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Yang jelas ini adalah diriku. Dan aku sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Aku tidak akan menerima suap itu. Dan tidak akan melakukan tindakan ilegal. Kalau kau tidak terima, kau bisa pergi dengan ayahmu. Keputusan ada di tanganmu. Dan aku mau tahu apa keputusanmu. Akan kuberitahu keputusanku. Aku sudah lelah dengan semua prinsipmu, Raj.
Ibu. Ya ampun, kau sedang apa di sini? Kenapa tidak bilang mau ke sini? Aku baru saja sampai. Aku sedang tidak bersemangat, Bu, makanya aku datang ke sini. Tapi di sini aku jadi tahu yang sudah aku lakukan itu benar. Bulbul sudah menceritakan semuanya, kan? Iya. Ibu selalu cemas yang berlebihan, Bu. Apa Ibu mulai ragu dengan sikap semua orang? Ibu juga tidak mau begitu. Ibu tidak bisa menghilangkan pikiran ini. Walaupun sudah Ibu coba, tapi tetap saja tidak bisa. Saat perpisahanmu, Ibu sudah bilang untuk bisa memenangkan hati suamimu, kau harus bisa, Pragya. Saat Ibu tahu menantu Ibu tidak tertarik lagi dan dia tertarik dengan wanita lain yang bukan anak, Ibu menjadi sedih. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Ibu bingung harus melakukan apa, Pragya. Aku mohon, Bu, jangan pernah memikirkan hal yang aneh-aneh. Karena Pragya, Ibu, tolong ingat, ini hanya akan berlangsung beberapa hari saja. Saat aku memberitahu Ibu, ada yang menentang pernikahan ini. Tapi Ibu malah meyakinkanku untuk menikah dengannya, benar kan, Bu? Sekarang aku percaya dengan pernikahanku. Kenapa Ibu malah ragu, Bu? Ibu, sekarang aku jelaskan pada Ibu bahwa aku sangat bahagia. Aku bahagia bersama dengan suamiku. Aku bahagia dengan pernikahanku. Kalau Ibu tidak percaya padaku, Ibu akan malu seperti Bulbul. Suamiku memang jodohku. Tapi bagaimana dengan wanita yang diceritakan Punit? Dengar, Bu, kemarin itu tidak ada hal yang benar. Dia itu kan masih muda, Bu. Dia pasti takut dan aku yakin dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia bilang apa yang dia lihat. Itu bukan berarti Ibu menjadi ragu dengan Abi, percayalah. Dengarkan aku, Bu. Aku akan minta Abi untuk bicara dengan Ibu. Ibu akan percaya kalau dia bicara. Tidak usah, Nak. Jangan bicarakan ini. Aku tidak mau Abi tahu masalah ini. Aku tidak ingin dia benci karena aku meragukannya, Nak. Ibu tidak akan khawatir lagi, kan? Tidak akan. Ibu janji? Janji. Ibu janji padamu. Ibu janji. Aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Aku ke sini karena Dahi Bale. Aku akan membuatkannya untukmu. Ayo, sekarang ikut Ibu. Iya, Bu. Tolong maafkan aku, Bu. Karena sudah memberikanmu harapan palsu. Tapi bagaimana? Karena aku sudah menikahinya, tapi aku tidak yakin. Apakah ikatan ini bisa membuat kami terus bersama-sama? Kalung pernikahan itu mungkin terlihat biasa saja, tapi itu menjadi tanda bahwa dua orang dipersatukan. Saat seseorang memakainya di lehernya, maka dia sudah menjadi miliknya selamanya, dan tidak satu pun bisa memisahkannya. Apa yang kupikirkan? Wanita itu selamanya akan menjadi milikku. Tidak, ini tidak benar. Hari ini aku meyakinkan Ibu, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Alia dan Purap akan menikah besok, lalu... Semua akan baik-baik saja, Kakak. Alia dan Purap akan menikah besok. Aku yakin setelah ini tidak akan ada lagi masalah dengan Kakak. Ini belum terlambat, Purap. Atau kau akan menyesali seumur hidupmu. Saat cinta bersamamu, kau punya alasan untuk hidup. Tapi kalau tidak, hidupmu akan terluka. Aku tidak mau hatimu terluka. Bicaralah dengan jujur, aku tidak bisa bantu apa-apa. Aku tidak akan biarkan hubunganmu dengan Purap berakhir. Tapi aku tidak bisa, Kak. Kami tidak ditakdirkan bersama. Takdir menentukan kesatuan dan juga perpisahan.
Kenapa kami saling jatuh cinta? Maksudku, kenapa jatuh cinta malah menderita seperti ini? Kakak, apa kakak ingat saat kita masih kecil aku pernah bilang pada kakak bahwa suatu saat nanti seorang pangeran akan datang dan dia akan mengubah semua hidupku. Dan sekarang hidupku benar-benar berubah. Pangeranku datang, kemudian dia pergi dari hidupku. Kalau kami tidak ditakdirkan bersama, kenapa kami harus dipertemukan? Aku yakin di balik semua ini pasti ada alasannya. Semua akan baik-baik saja. Aku harap begitu, Kak. Oke, aku pergi dulu. Dah. Dadah.